Kenapa namanya itu dirilis di bulan Agustus kemarin? Jadi gini Pak, jadi semua pegawai-pegawai substantif atau pegawai harian yang diberikan registrasi pegawai, ini registrasi aja, ini bukan pegawai negeri. Iya. Itu melalui Biro Kepegawaian Kementerian PU. Nah, sementara di Dirjen Cipta Karya, di Direktur Jenderal Cipta Karya di bawah Biro PUPR itu datanya beliau sudah tidak ada. Pemirsa yang budiman, terima kasih telah berkunjung ke channel News Daring. Jangan lupa like, subscribe, komentar, dan bagikan. Pemirsa, terkait persoalan perpanjangan kontrak kerja antara staf Satuan Kerja Cipta Karya Provinsi NTT atas nama Jenwati Jenmakani kembali saling lempar tanggung jawab antara petinggi Balai Cipta Karya NTT. Sesuai dengan informasi yang dihimpun media ini bahwa Jenwati Jenmakani tidak diperpanjang kontraknya pada bulan Januari tahun 2019 dikarenakan dirinya tidak bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Sedangkan Jenwati sendiri seorang pegawai substantif yang dibayar oleh negara. Yang menjadi pertanyaannya mengapa pihak Kasatker tidak mengeluarkan surat peringatan kepada yang bersangkutan sebagai staf yang dibayar oleh negara. Apakah ada unsur ketidaksenangan dari pihak Kasatker? Hanya mereka sendiri yang tahu. Saat ditemui di ruang kerjanya Rabu, tanggal 25 November tahun 2020, Herman Tobo selaku Kepala Balai Cipta Karya menjelaskan bahwa pihaknya menduduki jabatan sebagai Kepala Balai sejak bulan Februari tahun 2019. Dan berdasarkan apa yang ia tahu bahwa staf substantif yang atas nama Jenwati Jenmakani tidak ada atau tidak turut diusulkan oleh pihak Satker. Terkait NRP yang berkode E, Herman Tobo sebagai seorang kepala balai tidak paham. Sedangkan ditanya mengenai bocornya NRP berkode E atas nama Jenwati Jenmakani tanggal 1 Agustus tahun 2020. Ia mengatakan bahwa NRP tersebut digunakan hanya untuk penertiban administrasi, sedangkan nama Jenwati Jenmakani sudah tidak terdaftar di Kepegawaian Dirjen Cipta Karya, tetapi namanya masih ada di Biro Kepegawaian Kementerian. Dengan demikian patut dicurigai, mengapa satu kementerian tetapi pengelolaan staf berbeda-beda. Biarlah publik yang menilainya. Namun ada sesuatu kejanggalan yang media ini temui bahwa sesuai NRP yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Jenwati telah memiliki NRP sejak September tahun 2018 sesuai kode tanggal lahir dan tahun keluarnya NRP tersebut. Sehingga dengan demikian maka patut dipertanyakan keterbukaan informasi publik dari Balai Cipta Karya. Ada apa sebenarnya? Sekali lagi hanya mereka yang tahu. Simaklah pernyataan Kepala Balai Cipta Karya NTT, jangan lupa dukung kami dengan tekan subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk terus ikuti berita-berita terbaru dari kami. Alasan yang saya dapat dari Pak Abel, Pak Riki Abel, bahwa memang dia dihentikan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, saya konfirmasi ke Ibu KTU juga hal yang sama disampaikan tapi minta penjelasan dari Bapak. Nah, jadi kami menemukan ada kejanggalan. Kejanggalan di sini bahwa saya konfirmasi dengan dia punya mantan PPK Pak Nugroho Maku. Dia menjelaskan bahwa Jenwati ini dia bekerja sesuai dengan aturan karena dia adalah mantan PPK dari sini sebelum balai. Dia sewaktu masih satker ya. Nah, sehingga kami meminta tanggapan Bapak bahwa informasi ini yang benarnya seperti apa? Boleh. Nah. Boleh Pak. Pertama, mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa balai ini terbentuk itu 2019. Ya. Sejak 8 Februari 2019. Di balai ini itu sebenarnya adalah menyatukan satker-satker atau satuan-satuan kerja yang ada di Cipta Karya.
Karena ini kan Balai Perumahan Pemukiman ini Balai Cipta Karya, kalau biasa kita sebut Balai Cipta Karya. Menyatukan sehingga terorganisir, satker-satker ini terorganisir dalam satu balai. Seperti itu, Pak. Jadi pimpinan Pak Menteri dengan Permen PU-nya seperti itu. Nah, pada saat balai terbentuk ini, awalnya hanya pejabat strukturalnya saya saja. Jadi saya dengan kepala seksi sama Kasubag TU yang terbentuk. Satker-satker ini masih sendiri-sendiri. Kemudian dilakukanlah merger. Merger itu hanya penggabungan atau penyesuaian. Nah, pada saat mereka masuk itu mereka dengan semua stafnya yang diangkat oleh mereka pada waktu itu. Jadi karena saya di Februari, mereka sebelumnya Januari itu kan sudah ada keluar SK daripada satker masing-masing tadi. Jadi sejak itu juga langsung SK berubah, SK turun lagi, SK baru turun. Mereka dilantik sesuai dengan, kalau kita di balai sini penanganannya secara istilahnya secara wilayah. Jadi ada satker wilayah 1, ada satker wilayah 2, kemudian ada satker balai. Satker balai itu yang mengelola balai kami, kepala balai langsung satker balai. Merger ini maka otomatis kan saya di balai ini tidak punya pegawai. Saya tidak merekrut pegawai, Pak. Pegawai itu pelimpahan dari mereka-mereka itu. Mereka limpahan. Jadi kami di sini Kasubag TU saya memverifikasi kembali limpahan-limpahan pegawai yang diberikan dari masing-masing satker tadi. Akhirnya kita hitung berapa pegawai negeri, berapa pegawai daerah, karena di sini masih ada pegawai daerah. Berapa pegawai substantif. Pegawai substantif itu pegawai honor dulu. Tapi secara aturan nomenklatur aturan berubah jadi substantif. Kemudian ada pegawai pendukung, penunjang pendukung. Nah, substantif ini adalah administrator. Penunjang pendukung ini kayak sopir, pramusaji, pramubakti yang membersihkan kantor, satpam, itu kelompoknya gitu. Nah, nomenklatur itu keluar sehingga kami waktu membagi itu ya sesuai dengan yang dikasih. Nama-nama itu sejumlah, misalnya satker spam air minum ya sekian orang, satker PBL sekian orang, kan jelas nama-namanya, orang-orangnya siapa. Itu yang kita fasilitasi. Kemudian ada revisi DIPA karena tadi ini bahwa itu masing-masing satker, jadi uangnya kan masing-masing di satker, Pak. Gajinya juga masing-masing satker karena masuk ke balai, makanya dirubah DIPA keluar lagi. Ini sudah digabung. Nah, jadi pengelolaan pegawai memang di balai. Pengelolaan pegawai di balai. Tapi tadi saya bilang dari masing-masing. Kemudian kita mengarah ke yang nama bersangkutan. Jenwati. Yang seperti kalian Bapak Ibu sudah kasih keluar dia itu bahwa dia mengakunya seperti ini, mengakunya seperti ini kan. Tapi jelasnya bahwa memang beliau itu memang pegawai pusat. Bukan pegawai substantif yang diangkat di daerah, bukan pegawai pusat, maaf kata ini, pegawai substantif, pegawai harian ya, yang diangkat di daerah. Di era itu 2018 itu masih terpakai itu pegawai substantif yang diangkat di daerah di satker masing-masing. Nah, ya mungkin Bapak sudah dapat informasi dari Pak Riki prosesnya seperti apa. Bahkan di 2019 itu kan dia melapor ke Ombudsman. Nah, makanya kami dipanggil kemarin oleh Ombudsman untuk kelaporan yang bersangkutan dan sudah diurus oleh Kasubag TU dengan Pak Riki. Nah, sudah dalam surat Ombudsman itu Bapak sudah lihat kan suratnya. Nah, itu menyatakan seperti itu bahwa satker melakukan pemutusan kontrak dengan yang bersangkutan dengan alasan-alasan itu dan diterima oleh Ombudsman. Nah, pada saat itu sebenarnya bukan urusan kita, karena Pak Riki di bawah kita, karyawan saya, Pak Riki itu karyawan saya, oleh karena itu suratnya itu ditujukan ke kepala balai untuk meminta Pak Riki melakukan pertemuan dengan Ombudsman, penjelasan ke Ombudsman
mengenai persoalan ini, didampingilah oleh konselor PUBK. Nah, kembali lagi Pak, terkait yang bersangkutan, kalau ada berita bahwa saya menolak, saya tidak pernah tahu orangnya siapa gitu. Baik. Karena tunggu dulu Pak, karena tadi waktu pelimpahan ke kami, Ya. orangnya tidak ikut, Ya. tidak ada dalam daftar nama. Karena apa? Karena setelah dilimpahkan ke kami, Pak, izin itu dibikin kontrak ulang lagi oleh balai, untuk memastikan bahwa pegawai ini pegawai balai. Betul. Nah, orang ini nggak ada. Baik. Oke, tunggu dulu Pak. Jadi inilah situasinya ya. Ya. Berkaitan dengan MRP itu, nomor registrasi pegawai. Itu kenapa bisa ada? Jadi gini Pak, saya cerita juga karena saya juga mengalami dulu waktu saya jadi satker, tapi bukan di sini. Jadi memang ada pelarangan buat satker maupun PPK merekrut tambahan pegawai di daerah, pelarangan. Sehingga pusat mengeluarkan kebijakan pegawai-pegawai ini kita harus kasih nomor registrasi, sehingga pegawai-pegawai ini kita kasih nomor registrasi supaya nanti pada saat dia diusulkan pengusulan lagi penggajian untuk pegawai substantif atau harian, dipersyaratkan harus yang punya nomor registrasi yang sudah terdaftar, bukan yang baru-baru izin Pak ya. Biasanya kan dulu kan begitu, ada yang mau daftar, ada titipan, akhirnya pegawai bertambah terus, pusat nggak mau, makanya dibatasi dan tidak boleh ada penambahan pegawai. Nah makanya itulah menjadi dasar. Nah itu hanya dasar untuk memastikan itu Pak, tidak ada penambahan pegawai di masing-masing satker waktu itu. Nah terbentuknya balai ini sebenarnya hal itu kalau di saya ini, saya tidak berlakukan itu. Saya tidak berlakukan itu sesuai kebutuhan, karena maaf kata Bapak, balai ini akan mengkoordinir semua sektor, ada 5 sektor kegiatan. Sementara ini kan dari satker ini kan maaf kata, ini pegawai-pegawainya kan ada yang maaf kata bukan orang teknik, padahal saya butuh orang teknik yang banyak, orang administrator semua. Sementara orang teknik saya butuhkan. Nah ini bagaimana? Akhirnya, tapi untuk tahun 2019 saya bilang tidak satupun pegawai yang limpahan dari satker saya sudah bilang sama mereka pada saat saya masuk. Dan itu terbukti Pak, tidak ada kita lepas satupun yang masuk ya. Seperti itu. Baik. Sesuai dengan penjelasan Bapak bahwa pelimpahan staf yang ada di sini bawaan dari Satker. Ya. Dan sesuai dengan Bapak juga menjelaskan bahwa sudah diselesaikan di Ombudsman oleh Pak Riki bersama KTU. Ya. Menjadi pertanyaannya begini Bapak, bahwa ketika karena Pak Riki itu dipanggil oleh Ombudsman, tapi tujuannya suratnya ke saya. Iya. Karena Pak Riki itu adalah staf di balai. Iya. Makanya didampingi untuk menyelesaikan itu. Jadi setelah saya mendapatkan surat dari Ombudsman, punya surat di situ bahwa dia ini tidak ada maladministrasi dilakukan oleh balai atau satker. Satker Pak. Waktu itu satker ya. Bukan balai yang bikin. Tidak ada maladministrasi. Ya. Sehingga ketika saya tanya ke Pak Riki, alasan dia tidak aktif kerja. Alasannya dia tidak aktif kerja sehingga tidak diperpanjang kontraknya. Tidak diperpanjang kontraknya pada tahun 2019 bulan Januari. Tadi Bu bilangnya sebagai PPK. Siapa? Si yang ini bukan. PPK itu ada nanti bukan. Ada dia kan dia bukan PPK. Pegawai harian tuh. Iya. Nggak bisa, dia staf biasa. Bukan. Pegawai. Jadi alasan yang membenarkan satker pada waktu itu adalah karena dia tidak aktif. Itu menurut Pak Riki punya keterangan. Sehingga Ombudsman mengeluarkan surat yang sama. Nah ini terkait dengan pertanyaan PPK tadi. PPK yang saya maksud adalah Pak Nugroho Maku. Waktu itu saya koordinasi dengan dia bahwa si Jenwati ini di bawah asuhannya dia. Nah, jadi saya menanyakan dengan keaktifan dia. Jadi Pak Nugroho menjelaskan bahwa tidak, Jenwati ini saya yang selalu memberikan surat tugas.
Dan sampai dengan Desember dia masih menyelesaikan tugas yang saya utus di Sumba. Nah, terus saya tanya, Sumba. entah saya tidak tahu di Sumba, pokoknya di Sumba waktu itu. Ya proyeknya putus kontrak. Nah, di PHK waktunya waktu itu putus kontrak betul. Ini sudah selesai. Nah, Terus, jadi Janwati pulang dan Januari dia masih aktif kerja sampai bulan Maret. Berdasarkan pengamatan dari Pak Nugroho. Namun penandatangan kontrak oleh Satker dengan staf waktu itu, Janwati sendiri tidak dipanggil. Janwati sendiri tidak dipanggil. Namun tiba-tiba tanggal 1 Agustus dia pun nama dirilis oleh Kementerian PU bagian itu. Bahwa Janwati nomor urut 12 memiliki NRP kode E. Sedangkan menurut Ibu KTU waktu dia menghadap Ibu KTU, pegawai yang harus memiliki kode E. Staf yang memiliki kode E. Tetapi tidak diterima. Nah, pertanyaannya ada masalah apa dengan Janwati sehingga kalau dia tidak masuk sebagai staf, kenapa tidak kasih SP? Karena dia dibayar oleh negara. Kenapa dia tidak di SP kan dulu? Harusnya ada SP. Surat peringatan 1, kedua, ketiga. Tapi tidak ada SP. Tiba-tiba tidak ada perpanjangan kontrak. Menurut pandangan Bapak seperti apa? Terkait dengan hal seperti itu. ya, jadi gini Pak, informasi itu informasi yang Bapak gali dari yang pertama bahwa beliau aktif dan lain-lainnya ya. Ya. Nah, kemudian melalui Satker kan Ombudsman itu memanggil Satker kemarin, ex Satker ya. Ya. Pak Riki itu karena ada pengaduan itu kan. Iya, Ada betul. pengaduan itu. Dan mereka dipertemukan sebenarnya, Pak. Betul. Di rapat itu memang dipanggil mereka. Jelas Tapi pengadu. Janwati tidak dipanggil. Menurut pengakuan Janwati tidak dipanggil. Jadi gini Pak, izin gini. Jadi ada pengaduan kan ke Ombudsman Iya. tentang merasa bahwa hak-haknya diambil oleh ex Satker. Satker, ya. Ada pengaduan. Karena adanya pengaduan itu maka diklarifikasi lah, panggil lah Satker. Pak Riki ya, kita bicara Pak Riki saja karena dia sebagai Kasatker lah. Panggil lah Pak Riki. Nah, di dalam posisi ini kami balai itu sebagai karena staf saya, jadi suratnya ke saya. Ya. Nah, tapi di dalam penyelesaian urusan itu, penjelasan ke Ombudsman itu sudah Pak Riki dengan Ombudsman ya. Iya. Nah, itu luar kepala badan punya urusan. Hmm. Nah, kalau Bapak bertanya tahapan-tahapan pelepasan kenapa tiba-tiba langsung saja diputus, ya kembali lagi Pak, saya izin saya tidak dalam rona itu bisa menjawab karena itu adalah posisi pada saat itu adalah posisi Pak Riki dengan dia, Ya. ya kan Pak, seperti itu. Hmm. Iya, itu saat itu antara mereka. Nah, saya sebagai kepala balai seharusnya Pak Riki melakukan tahapan-tahapan itu jika memang dia akan melepas orang itu. Nah, sekarang pertanyaan Bapak lagi, kenapa namanya itu dirilis di bulan Agustus kemarin? Jadi gini Pak, jadi semua pegawai-pegawai substantif atau pegawai harian yang diberikan registrasi pegawai, ini registrasi aja, ini bukan pegawai negeri. Iya, iya, kita paham. Untuk pengendaliannya itu, karena ini seluruh Indonesia, Iya, bukan hanya NTT. betul. Itu melalui Biro Kepegawaian Kementerian PU. Nah, sementara di Dirjen Cipta Karya, di Direktur Jenderal Cipta Karya di bawah Biro PUPR itu datanya beliau sudah tidak ada Pak. Karena apa? Pada saat kami melakukan konsolidasi dengan Kepegawaian Cipta Karya sesuai dengan nama-nama yang pelimpahan dari satker-satker itu yang dimasukkan untuk nanti akan digajikan dia, disiapkan insentif gajinya di tahun berjalan waktu itu. Nah, sehingga pertanyaan kenapa itu dirilis? Nah, itu adalah yang dari Biro Kepegawaian. Sehingga terus terang kami kemarin sudah cek-recek juga ke Cipta Karya, itu sudah tidak ada, datanya itu sudah terhapus. Apa yang bersangkutan sudah tidak ada dalam database-nya Cipta Karya, dikarenakan khususnya untuk penempatan pengangkatan di Balai NTT, karena memang Balai NTT tidak pernah
mengusulkan nama itu dikarenakan pelimpahan itu tidak ada namanya dia, gitu Pak. Tapi bapak-bapak perlu tahu bahwa intinya pemberian registrasi itu sebenarnya bukan mengikat dia bahwa dia pegawai negeri pegawai harian sepanjang tahun. Iya, Sonde kita Pak, paham. karena ada kontrak kerja yang dilakukan setiap tahun anggaran. Kenapa kita melakukan pemutusan kesepakatan hanya setiap 1 tahun anggaran dan kita akan buat setiap tahun? Karena tadi ini takutnya, karena setahu saya ada keterikatan sampai 3 tahun berturut-turut itu jadi pegawai, lu misalnya lu berhentikan dia, lu harus kasih hak-hak dia gitu. Ini 9 tahun loh Pak dia kerja. Iya, makanya cuma izin ya, kontrak kerja kita itu per tahun Pak. Iya memang per tahun. Iya, jadi Betul. itu tidak masuk kategori itu sebenarnya Pak. Tidak bisa berturut-turut ya. Iya, tidak berturut izin itu mungkin kalian tahu lah itu. Tapi disitulah kondisi kami di PUPR itu mengatur pegawainya seperti itu Pak. Kami juga terus terang juga kami tidak di kami pegawai negerinya kurang kan Pak. Sekarang staf Jadi Bapak berapa? dukungan Staf ya. yang honorer di Bapak berapa? Saya di sini Pak izin, saya secara total saya punya pegawai sekarang sudah 200-an. Khusus honorer. Tidak, ini berbagai macam. Ada konsultan individu, ada pegawai daerah, ada pegawai pusat. Tapi khusus untuk pegawai honorer itu saya kalau saya tidak salah kurang lebih 87-an kalau nggak salah. Terus maaf ini salah ya. Tapi saya itu nggak usah tulis, saya jumlahnya saya tidak begitu hafal. Ya. Gitu. Nah, ini mereka ini yang saya kemarin kawal betul Pak. Terus terang saya ini 2020 kemarin ini saya kawal betul ini teman-teman pekerja substantif dan pendukung. Bahkan saya wawancara mereka satu per orang Pak. Baik, ke 87. Sedangkan yang kita tahu bahwa dirilis itu adalah cuma 76. Berdasarkan pengakuan Ibu KTW ada 86 orang Bapak punya staf honorer. 86 ya. Ya. Jadi apakah 86 ini semua punya NRP? Jadi kembali lagi deh, maaf kata nih ya, kembali lagi saya bilang tadi bahwa pada saat itu MRP kita tidak pakai Pak. Tapi ada NRP lama waktu masih Satker itu mereka punya NRP loh Pak. Iya memang. Jadi sebelum berkode ada NRP Iya. yang mungkin saya sudah kirim ke Bapak. Itu Iya. ada NRP sebelumnya. Nah tiba-tiba mereka punya NRP yang berkode E. Iya. Nah sehingga pertanyaannya kok dia bisa punya kode NRP? Ini kan siapa yang merilis? Siapa yang membuatin? Tentu pasti kementerian, pasti bukan Bapak kan? Ini Iya. pasti kementerian yang buat ini. Nah kode ini dikeluarkan alasannya apa? Kode E ini alasannya apa? Saya nggak tahu itu Pak. Saya nggak sampai ke sana saya. Saya nggak sampai ke sana deh. Oh, iya. Kalau pertanyaan itu ke saya nggak sampai ke sana. Baik. Tapi intinya tadi bahwa yang namanya pegawai substantif. Dan tadi kenapa kita dikasih NRP supaya itu tadi. Karena Satker nggak tambah orang lagi. Iya, karena begini kan ini kan semua kan kalau seandainya benar dia masih pegawai, artinya masih staf. Ini terkait dengan dia punya honor. Iya. Honor 2 tahun loh Pak. Pertanyaannya siapa yang menerima honornya dia sampai sekarang? Maksudnya Honornya kalau seandainya benar dia masih staf, Enggak, sesuai dengan NRP yang ada. enggak, dia sudah dari staff ini, dari penggajian itu sudah ada namanya dia. Jadi saya bilang tadi dari merger dari satker itu balai, kita bukan SK baru kan, yang tanda tangan balai, tanda tangan kasih bakti tanda tangan mengetahui saya. Jadi orang itu, jadi nama-nama orang ini yang kita gaji itu jelas, dan orang itu nggak ada namanya di dalam, ada gajinya di situ, Raffi. Iya, betul. Dan itu manfaat bukan kami yang mengeluarkan, kita mengasistensi orang-orang ini di pusat. Jadi di kepegawaian Dirjen Cipta Karya itu asistensinya ini siapa, utama yang yang masuk ini ini dari Satker air minum, dari Satker LP, dari Satker semua ini gabung, sejumlah ini itu yang dikasih honor.